Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 951. Itu saja. Aku sudah selesai. Cui Yin tidak membawa orang langsung ke wilayah Laut Tianxing, tetapi kembali ke peradaban Tianxing terlebih dahulu. Dan di bawah operasi yang disengaja, berita tentang kawin lari Yinian dengan orang beradab asing langsung menyebar seperti wabah ke seluruh peradaban Tianxing. Pelarian untuk kawin, jika salah satu dari bangsamu kawin lari dengan bangsamu sendiri, itu pasti bukan masalah besar, bahkan mungkin banyak orang yang akan memberikan restunya. Tapi dengan orang asing, sayang sekali, pada saat ini, banyak orang di peradaban Tianxing merasakan rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masyarakat peradaban Tianxing memiliki rasa identitas yang kuat dan rasa memiliki terhadap peradaban rasialnya sendiri, dan sangat bangga. Dalam pandangan mereka, peradaban Tianxing adalah peradaban kosmik terkuat di alam semesta, dan kecuali peradaban Tianxing, semua peradaban lainnya, semua peradaban inferior. Tidak diragukan lagi, sungguh memalukan bagi seluruh peradaban Tianxing bahwa seorang wanita dari peradaban Tianxing jatuh cinta dengan peradaban asing, dan kawin lari demi pria itu bahkan lebih memalukan. Terutama orang-orang dari peradaban Tianxing, ketika mereka mendengar berita itu, banyak orang yang langsung lengah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Apakah semua orang dari peradaban Tianxing sudah mati? Dia sebenarnya ingin jatuh cinta dengan seekor semut dari peradaban asing yang lebih rendah. Kecuali peradaban Tianxing, mereka menganggap semua peradaban kosmik lainnya sebagai semut. Dan ketika kerumunan itu marah, sebuah berita muncul entah dari mana, dan mereka mengetahui bahwa Yinian dan Ye Guan bersembunyi di Laut Tianxing. Akibatnya, banyak orang dari peradaban Tianxing, yang dipimpin oleh petugas penegakan hukum Cui Yin, langsung menuju Laut Tianxing. Kemarahan yang dahsyat dan membara, Akademi Tianyun. Jingan tiba-tiba bergegas ke aula utama Akademi Tianyun. Guru Tianyun, yang sedang membaca buku, mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Jingan. Jingan berkata dengan cemas, "Guru, mereka pergi untuk menangkap Yinian." Dewa Tianyun mengerutkan kening. Langit bergerak menuju laut, di dalam kotak reinkarnasi ruang dan waktu. Pada saat ini, Ye Guan sedang duduk bersila di ruang dan waktu khusus reinkarnasi, dengan tangan terlipat di depan perutnya, dan kenangan yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya seperti kilat. Meski baru 2 hari berada di luar, ia sudah mengalami 20 tahun di sini. Dalam 20 tahun terakhir, dia telah berlatih meditasi dan mengalami pengalaman reinkarnasi dari puluhan dewa yang berkuasa di dunia. Metode kultivasi peradaban Tianxing secara alami berbeda dengan metode kultivasi di alam semesta Guangxuan, tetapi secara umum, metode tersebut mengarah pada tujuan yang sama melalui jalur yang berbeda. Oleh karena itu, ia terus-menerus belajar dari beberapa metode kultivasi peradaban Tianxing untuk meningkatkan kondisi pikirannya. Pinjam kekuatan dari ratusan aliran pemikiran, dalam ruang dan waktu khusus reinkarnasi ini, tidak hanya ada pencerahan, tetapi juga pertarungan. Dia bertarung satu sama lain di setiap dunia reinkarnasi para dewa, terus-menerus mengasah ilmu pedang dan pikirannya satu sama lain. Dalam hal ini, peningkatannya sangat besar, karena itu setara dengan dia mendapat petunjuk dari setiap Tuhan. Cara latihan unik ini mengejutkan Ye Guandu, apalagi jika dikombinasikan dengan Xiao Ta, sungguh menakutkan. Di dalam kotak reinkarnasi khusus ini, ketika dia bertarung melawan ingatan para dewa, dia tidak menggunakan pedang King Xuan, tetapi pedang niat. Dia selalu mengingat kata-kata Ye Xiuran, murni, ekstrim, yang harus dia lakukan sekarang adalah mencapai kemurnian dan kesempurnaan, terutama keyakinannya pada ilmu pedang, untuk bersatu kembali.
Tanpa permusuhan, bagaimana seseorang bisa disebut tak terkalahkan? Selama lebih dari 20 tahun, niat pedang dan hati kendonya telah meningkat pesat, dipengaruhi oleh ingatan reinkarnasi para dewa tersebut. Dan dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, wilayahnya telah ditingkatkan secara langsung dari pencekikan menjadi leveling. Tentu saja, hal ini juga tidak terlepas dari bantuan pohon Tianxing kecil, yang memberinya energi spiritual ungu hijau dalam jumlah besar, yang masih berada di atas kristal abadi. Saat Ye Guan berlatih, Yin Yan terus mempelajari ruang dan waktu khusus setiap hari. Pikiran yang saya miliki sekarang terkadang berada dalam waktu dan ruang khusus itu selama beberapa hari, karena semakin jauh Anda mempelajarinya, semakin sulit jadinya. Sangat mendalam, bahkan baginya, penelitian itu sangat-sangat sulit. Pada hari ini, Yin Yan, yang sedang mempelajari ruang dan waktu khusus, tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan saat berikutnya, dia langsung meninggalkan menara kecil itu. Setelah meninggalkan menara kecil, dia melihat ke atas ke langit dan melihat ruang dan waktu tiba-tiba mulai menggeliat. Melihat adegan ini, Yin Yan mengerutkan kening. Klik, tiba-tiba, ruang dan waktu yang merangkak tiba-tiba terbelah, dan kemudian, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari peradaban Tianxing keluar dengan padat. Pemimpinnya tidak lain adalah petugas penegakan hukum Cui. Melihat pemandangan ini, wajah Yin Yan menjadi gelap. Ketika dia melihat Yin Yan, mata ahli peradaban Tianxing yang tak terhitung jumlahnya di langit tertuju padanya seperti pedang tajam. Salah satu orang peradaban Tianxing tiba-tiba bergegas ke depan Yin Yan dan berkata dengan marah, "Sungguh memalukan bagi saya, peradaban Tianxing, aku bunuh kamu." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menamparkan Yin Yan. Bahkan sebelum tangannya mendekati Yin Yan tiba-tiba mendorong kakinya ke depan dan menusukkannya ke perutnya. Bang! Pria itu terlempar ribuan kaki jauhnya dalam sekejap, dan akhirnya terjatuh dengan keras ke laut, memercikkan kolom air setinggi ratusan kaki. Melihat pemandangan ini, orang-orang kuat dari peradaban Tianxing yang datang tiba-tiba menjadi lebih marah. "Beraninya kamu melawan?" Salah satu lelaki tua itu menunjuk dengan marah dan berkata, "Hanya dengan satu pikiran, tahukah kamu dosamu?" Yin Yan memandang lelaki tua itu dengan ringan dan berkata, "Saya tidak tahu." Setelah mengatakan itu, dia perlahan mengeluarkan manisan hao dan menjilatnya. Orang tua itu melotot dengan marah dan berkata, "Kamu melanggar hukum ketuhanan dan melepaskan api ilahi surga tanpa izin. Itu saja, kamu tanpa malu-malu jatuh cinta pada semut peradaban asing dan bahkan kawin lari dengannya. Tahukah kamu kesalahanmu?" Yin Yan menjilat manisan haunya, lalu berkata dengan tenang, "Saya tidak tahu." Wajah lelaki tua itu menjadi pucat karena marah. Dia mengambil langkah ke depan. Setelah mengambil langkah ini, dia membalikkan tangan kanannya dan kemudian melontarkan pikiran ke udara dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, lapisan ruang dan waktu di puncak pikiran Yi tiba-tiba hancur dan musnah, dan kekuatan yang sangat menakutkan mengalir menuju pikiran Yi. Sambil berpikir, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya dan meremasnya dengan lembut. Dalam sekejap, waktu dan ruang di atas kepalanya kembali ke keadaan semula. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Cui Yin juga mengerutkan kening. Kekuatan lelaki tua ini level 6, dan kemampuan Yin Yan hanya level 6. Bagaimana dia bisa menghancurkan kekuatan lelaki tua itu dengan mudah? Dalam peradaban Tianxing, pembagian alam sangat berbeda dengan alam semesta lain. Kemampuan mereka dibagi menjadi tingkat 1 sampai 9. Setelah tingkat ke-9 adalah alam pamungkas. Dan setelah alam ekstrim adalah alam pamungkas alam berbeda. 6 alam, kemampuannya mengendalikan api Tianxing.
Dalam peradaban Tianxing, dia dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik di atas rata-rata. Tetapi satu pikiran dengan mudah menetralkan kekuatan orang tua itu, yang berarti kekuatan satu pikiran jauh lebih besar daripada kekuatan orang tua itu. Apakah ini level 7? Cui Yin mengerutkan kening, karena dia juga berada di level 7, tetapi dia berada di puncak level 7. Di bawah, setelah sebuah pemikiran menetralkan kekuatan lelaki tua itu, dia tidak mengambil tindakan, tetapi menyingkirkan menara kecil itu, berbalik, dan hendak melarikan diri. Cui Yin melihat pemandangan ini dan segera berkata, "Hentikan dia." Ledakan, tiba-tiba, segel berwarna merah darah muncul di atas kepalanya, dan kemudian, ruang dan waktu di sekitarnya bergetar, dan dalam sekejap, guntur dan kilat berwarna merah darah muncul. Penjara ruang dan waktu, begitu dia memikirkannya, wajahnya menjadi gelap. Ini adalah harta suci dari Balai Penegakan Hukum, yang khusus digunakan untuk menjebak orang. Dia akan menghancurkannya. Tetapi pada saat ini, kekuatan mengerikan tiba-tiba datang dari belakangnya. Tiba-tiba dia berbalik, lalu tekan sedikit tangan kananmu ke depan. Ledakan, sinar cahaya putih melonjak di depannya, dan jutaan gunung di sekitarnya berubah menjadi abu pada saat ini. Sesosok mundur dengan kasar, itu adalah Cui Yin. Setelah Cui Yin berhenti, dia menatap Yinian, matanya penuh rasa tidak percaya. "Mengapa kamu begitu kuat?" Beberapa orang kuat dari peradaban Tianxing sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka Yinian menjadi begitu kuat. Sebagai pejabat eksekutif, Yinian biasanya menyalakan api di luar dan jarang kembali ke peradaban Tianxing. 7 alam, setelah semua orang terkejut, mereka menjadi marah. Petugas penegak hukum alam ke-7, di peradaban Tianxing, dianggap monster di antara monster. Orang seperti ini sebenarnya jatuh cinta pada pria dari peradaban tingkat rendah. Ini sungguh memalukan bagi peradaban Tianxing. Selama bertahun-tahun, peradaban Tianxing telah menghancurkan banyak sekali peradaban. Dapat dikatakan bahwa kecuali peradaban Tianxing, peradaban lain seperti semut di mata mereka. Bukan karena mereka sombong, tapi mereka percaya diri. Karena mereka sudah bertahun-tahun berada di alam semesta, mereka hampir tidak pernah bertemu lawan. Yinian melirik orang-orang dari suku yang sama di depannya. Saat dia melihat kemarahan dan penghinaan di mata mereka, dia menghela nafas dalam hatinya. "Aku menyukainya, tapi aku juga tidak ingin menyakitimu." Faktanya, tujuan utama membawa Ye Guan kembali kali ini adalah untuk bertemu dengan Dewa Tertinggi Tianyun. Setelah bertemu dengan Dewa Tertinggi Tianyun, dia berencana untuk mengundurkan diri sebagai petugas penegak hukum dan kemudian mengikuti Ye Guan berkeliling alam semesta, tidak menyangka akan terjadi sesuatu. Tiba-tiba menjadi seperti ini. Pada saat ini, Cui Yin tiba-tiba berkata dengan muram, dalam satu pemikiran, "Selama Anda menyerahkan orang itu, kami bersedia mengampuni hidup Anda dan memberi Anda kesempatan untuk mengubah cara Anda." Yinian melirik Cui Yin, dan dia tahu bahwa pria di depannya mengatakan itu dengan sengaja. Dia tidak pernah menyembunyikan permusuhannya terhadapnya sejak dia muncul sampai sekarang marah. Anggota suku peradaban Tianxing di sekitar mereka. Seseorang berpikir, "Saya ingin bertemu dengan guru." Cui Yin berkata dengan tenang, "Serahkan orang itu dan saya akan membiarkanmu melihat Tuhan." Yinian mengerutkan kening. Cui Yin berkata dengan sungguh-sungguh, "Kalau dipikir-pikir, Anda adalah pejabat eksekutif dan murid Tuhan. Apakah Anda benar-benar ingin menjadikan kami musuh demi semut asing? Bukankah kami memiliki orang yang penting di hatimu? Selama kamu menyerahkan orang itu dan membunuhnya di depan kami, aku dapat meyakinkanmu bahwa kami tidak akan pernah mempersulitmu." Pada saat ini, Jingan tiba-tiba muncul di depan Yinian. Dia mengedipkan mata pada Yinian.
lalu menoleh untuk melihat orang-orang kuat dari peradaban Tianxing dan berkata sambil tersenyum, Yin Yan dan dia bukanlah suami istri, mereka hanyalah teman biasa. Kami adalah suami dan istri. Sebuah pikiran tiba-tiba menyela Jingan, dan dia memandang semua orang beradab Tianxing di langit yang penuh kebencian dan penghinaan. Saya hanya menyukainya, dan saya hanya ingin memberinya buah. Itu saja, saya sudah selesai. Sangat keras. Babak 952, siapa yang berani? Sudah berakhir. Saat Jingan mendengar perkataan Yin Yan, wajah cantiknya langsung pucat, karena dia tahu perkataan Yin Yan pasti akan membuat orang-orang di langit itu marah setengah mati. Benar saja, ketika mereka mendengar kata-kata Yin Yan, orang-orang kuat dari peradaban Tianxing itu tiba-tiba menjadi marah dan mengutuk satu demi satu. Cui Yin, sang pemimpin, tertawa bangga, karena inilah hasil yang dia inginkan. Dengan situasi saat ini, bahkan jika Dewa Tianyun ingin mengorbankan pemuda itu untuk melindungi ide ini, itu sangatlah mustahil. Tujuan sebenarnya mengapa dia bertanya pada Yin Yan barusan adalah untuk menghilangkan semua jalan keluar antara Yin Yan dan Dewa Tianyun. Kata yang bagus, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang perlahan dari langit. Semua orang melihat ke langit, di mana waktu dan ruang terpisah seperti air, dan seorang wanita dengan rok putih perlahan keluar. Tak tertandingi dalam kemegahan, Tuhan di langit. Saat dia melihat Dewa Tianyun, alis panjang Cui Yin tiba-tiba bergetar, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Ketika orang-orang kuat dari suku Tianyun di sekitar mereka melihat Tuan Tianyun, ekspresi mereka sedikit berubah. Dewi Tianyun, statusnya termasuk 5 besar di peradaban Tianxing. Dewa Tianyun mengabaikan semua orang di sekitarnya. Dia menunduk, tersenyum tipis, dan mengacungkan jempol. Tidak ada penyembunyian penghargaan di matanya. Bagus sekali. Wanita dari klan Tianxing, saya harus berani mencintai dan membenci. Dewa Tianyun, pada saat ini, Cui Yin tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan berkata dengan suara yang dalam, Anda mencoba memberitahu kami bahwa wanita dari peradaban Tianxing kami harus pergi. Dewa Tianyun tiba-tiba menoleh, matanya menusuk Cui Yin seperti pisau, berlututlah. Ledakan, aura menakutkan tiba-tiba jatuh dari langit, dan Cui Yin berlutut di tempat sebelum dia sempat bereaksi. Semua orang terkejut. Dewa Tianyun memandang Cui Yin yang sedang berlutut, matanya sedingin es. Orang seperti apa kamu, yang cukup layak untuk menanyaiku? Cui Yin sedang berlutut di sana, dengan ekspresi jelek di wajahnya, seolah tenggorokannya tersangkut kotoran. Pada saat ini, lelaki tua di sebelah Cui Yin yang sebelumnya mengkritik pemikiran tersebut keluar. Dia membungkuk sedikit dan berkata, Ya Tuhan, pemikiran itu melanggar hukum surga. Bukti kejahatannya meyakinkan. Anda. Dewa Tianyun tiba-tiba melambaikan tangannya, berlututlah juga. Ledakan, orang tua itu segera berlutut dengan suara, pop. Setiap orang, wajah lelaki tua itu bingung. Bukankah kamu seorang sarjana? Mengapa kamu bersikap tidak masuk akal? Dewa Tianyun menatap dingin ke arah sekelompok orang kuat dari peradaban Tianxing. Mereka yang tidak menerimanya, keluar dan bertarung. Mendengar ini, wajah semua orang berkuasa dari peradaban Tianxing menjadi jelek. Dipilih, Yun Sangshen adalah orang yang sangat kuat saat ini. Siapa yang bisa mengalahkannya di lapangan? Pada saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba keluar. Dia menatap Dewa Tianyun, matanya penuh kesedihan, kemarahan dan penyesalan. Ya Tuhan, awalnya aku sangat menghormatimu, tapi aku tidak pernah menyangka kamu akan seperti ini. Dewa Langit dan Awan melambaikan lengan bajunya. Ledakan, pria parubaya itu langsung terbang ke cakrawala dan berubah menjadi titik hitam kecil.
Setiap orang, Dewa Tianyun menoleh untuk melihat Yinian dan Jingan di bawah. Ingat, jika kamu menghadapi penculikan moral, pukul dia sampai mati dengan tegas. Mengerti? Jingan dan Yinian mengangguk tajam, mata mereka penuh kekaguman. Di kejauhan, orang-orang kuat dari peradaban Tianxing tidak berani berbicara lagi. Saya benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Mereka berani menindas Yinian, tetapi mereka tidak berani menindas Dewa Tianyun, sehingga dunia menjadi sunyi kembali. Dewa Tianyun tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Dia memandang Yinian dan Jingan dan berkata, "Ayo pergi." Kedua wanita itu mengangguk. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari Cakrawala. "Ya Tuhan, ini keterlaluan." Saat suara itu turun, ruang dan waktu di kejauhan tiba-tiba bergoyang ke kedua sisi. Kemudian, seorang pria parubaya perlahan berjalan keluar. Dia mengenakan gaun kain kasar dengan ikat pinggang hitam diikatkan di pinggangnya seniman bela diri. Di belakangnya, ada seorang lelaki tua dan seorang perempuan tua. Keduanya mengenakan jubah seragam penegak hukum. Melihat pria parubaya ini, petugas penegak hukum di Cakrawala segera memberi hormat. "Saya telah bertemu dengan penguasa istana." Wu Zhou, pemimpin Balai Penegakan Hukum. Melihat pengunjung itu, Dewi Tianyun Dai sedikit mengernyit. Dan Cui Yin sangat gembira. Wu Zhou berhenti dan memandang dewa tertinggi awan surgawi di hadapannya dengan ekspresi acuh tak acuh. "Ya Tuhan, saya jatuh cinta dengan peradaban asing tanpa izin dan kawin lari dengannya. Ini ilegal, bukti kejahatannya kuat. Kami, Balai Penegakan Hukum, mempunyai kewenangan untuk menangkap Anda. Jika dia ditangkap, dia akan dihukum sesuai hukum." Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Panggil seseorang." Di belakangnya, dua orang kuat melangkah maju dan hendak mengambil tindakan. Dewa Tianyun tiba-tiba menatap kedua orang itu dan berkata, "Cobalah." Kedua pria itu tiba-tiba ragu-ragu. Wu Zhou menatap Dewa Tianyun dan tidak berkata apa-apa. Dewa Tianyun menoleh untuk melihat ke arah Wu Zhou. "Wu Zhou, kamu adalah penguasa istana ini. Mustahil untuk tidak mengetahui bahwa masalah ini diam-diam dihasut oleh aliansi jahat. Aliansi jahat ini tidak hanya memikirkan hal ini. Mereka yang sebenarnya tujuannya adalah membiarkan saya, peradaban Tianxing, membunuh pemuda itu, dengan cara yang jahat meskipun aliansi tersebut tidak sekuat peradaban Tianxing kita. Mereka juga tidak lemah. Namun, mereka tidak berani membunuh pemuda itu secara langsung, tetapi secara diam-diam menyakiti mereka sederhana. Jika peradaban Tianxing kita benar-benar membunuh pemuda itu, eksekusi pemuda itu pasti akan menyebabkan sebab dan akibat yang tidak diketahui." Wu Zhou menggelengkan kepalanya. "Sang Shen, saya tidak tertarik atau punya waktu untuk memikirkan apa yang Anda bicarakan. Bagi saya hanya tahu bahwa Yinian dan pemuda itu telah melanggar hukum ilahi peradaban Tianxing dan menegakkan hukum. Keberadaan kuil adalah untuk menjaga otoritas Tianxingfa. Oleh karena itu, saya harus membawa Yinian dan pemuda itu pergi ke Mingzhengduan jika itu masalahnya. Silakan lanjutkan." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan tanda hitam tiba-tiba muncul di langit. Segel penegakan hukum, benda suci pertama di Balai Penegakan Hukum. Benda suci ini diciptakan untuk Balai Penegakan Hukum oleh penguasa Tianxing dari peradaban Tianxing yang luar biasa dan berbakat. Segel ini membentuk dunianya sendiri, yang disebut dunia penegakan hukum. Jika ada yang memegang segelnya, jika hukum yang ditegakkan masyarakat adalah hukum yang benar dan tidak ada yang salah, maka efek penindasannya akan semakin kuat. Mulailah bertarung secara langsung. Dewa Tianyun tahu bahwa pertempuran ini tidak bisa dihindari, tetapi jika dia ditahan oleh Wu Zhou ini, pemikiran itu. Setelah memikirkan ini,
Dia tiba-tiba berbalik, menekan tangan kanannya ke depan, dan ruang serta waktu di mana pikiran itu berada tiba-tiba berubah menjadi pusaran air. Dia ingin membuang pikirannya, namun, saat berikutnya, segel penegakan hukum tiba-tiba bergetar hebat, dan dalam sekejap, cahaya hitam langsung menyelimuti Dewa Tianyun. Sebelum pikiran itu bisa disalurkan, Dewa Tianyun secara paksa dibawa ke dunia penegakan hukum. Dan Wu Zhou juga memasuki dunia penegakan hukum. Wajah Dewa Tianyun sangat dingin. Dia tahu tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang, hanya bertarung. Perang, segera, serangkaian suara perkelahian yang menghancurkan datang dari komunitas penegak hukum di dalam segel penegakan hukum, dan segel penegakan hukum mengguncang tanah. Saat Tianyun Sangshen dibawa ke dunia penegakan hukum, Cui Yin yang semula berlutut tiba-tiba berdiri. Di depan semua orang, dia, seorang petugas penegak hukum di Balai Penegakan Hukum, ditekan oleh Dewa Tianyun dan berlutut di depan umum. Malu, sayang sekali, menghadapi Dewa Tianyun. Dia tidak berani marah. Namun saat ini, Dewa Tianyun sedang ditahan. Api di hatinya tidak bisa lagi dipadamkan, dan meletus seperti gunung berapi. Seorang penegak hukum tiba-tiba bergegas menuju Yin Yan di bawah. Melihat penegak hukum yang kuat bergegas ke arahnya, Dai Mei sedikit mengernyit, lalu mengangkat tangannya dan melambai, menyebabkan ruang dan waktu bergetar. Ledakan, penegak hukum langsung terbang. Dia tidak membunuh siapapun. Jika tidak, dengan kekuatannya saat ini, siapapun di bawah alam ketujuh dapat terbunuh seketika. Setelah mengusir penegak hukum, Yin Yan tidak melanjutkan tindakannya. Sebaliknya, dia mendorong menara kecil itu ke tangan Jingan di sampingnya, dan kemudian berkata, "Bawa dia pergi." Jingan melihatnya dan berpikir, "Panggil Bibi." Pikir Yi menggelengkan kepalanya sedikit, "Bibi belum mengenaliku. Hanya suamiku yang bisa memanggilku Bibi. Apalagi jika Bibi datang. Orang-orang ini akan membuatnya marah. Jika suamiku tidak ada di sini, tidak ada yang bisa membujuknya." Pada saat itu, peradaban Tianxing berada dalam bahaya. Jingan gemetar, "Apa yang harus kita lakukan?" Sebuah pemikiran berkata, "Bawa dia pergi." Seperti yang dikatakan guru, aliansi jahat diam-diam menyebabkan kerusakan dan ingin peradaban Tianxing kita menargetkan suami kita. Kita tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Anda membawanya pergi dari peradaban Tianxing. Jingan menggelengkan kepalanya dan hendak berbicara ketika dia berpikir lagi. "Jangan khawatir, saya adalah orang yang beradab di Tianxing. Meskipun saya telah melakukan kesalahan, mereka tidak akan membunuh saya." Jingan terdiam. Pikiran itu tiba-tiba membuatku sedikit cemas. "Ayo cepat pergi." Jingan tidak berkata apa-apa dan berbalik untuk pergi. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Yin Yan benar. Meskipun Yin Yan telah melanggar hukum, dia tetaplah murid Dewa Tianyun. Cui Yin mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Awalnya dia ingin membawa Jingan bersamanya, tapi kemudian dia memikirkannya. Jingan tidak melanggar hukum, Yun Sangshen bisa melakukannya hari itu. Adalah wajar untuk membalas dendam padanya. Setelah memikirkan hal ini, dia mengalihkan perhatiannya ke Jingan lagi. Tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benaknya. "Menara yang kuberikan padanya adalah harta karun. Ye Guan itu disembunyikan di menara itu. Jika aku membiarkan Ye Guan melarikan diri, maka, dengan satu pikiran, dia bersikeras bahwa dia telah tidak ada hubungannya dengan Ye Guan. Bagaimana menurutmu?" Mendengar ini, ekspresi Cui Yin tiba-tiba berubah, dan dia menunjuk ke arah Jingan yang hendak melarikan diri di kejauhan. "Hentikan Jingan, semut beradab tingkat rendah itu ada di menara kecil itu. Jika semut itu melawan, dia akan melakukannya. Akan segera dibunuh di tempat." Setelah mendengar perkataan Cui Yin,
Penegak hukum di lapangan segera bergegas menuju Jingan di kejauhan. Melihat pemandangan ini, ekspresi Yinyan yang berada tak jauh dari situ tiba-tiba berubah drastis. Alisnya berdiri, tubuhnya bergetar, dan langsung berubah menjadi ruang dan waktu aneh yang menjulang ke langit. Ledakan, dalam sekejap, para penegak hukum yang berada di garis depan terlempar sejauh puluhan ribu kaki, dan darah muncrat. Yinyan memelototi Cui Yin dan yang lainnya, dengan niat membunuh melonjak di sekujur tubuhnya. Siapa yang berani menyentuhnya? Siapa yang berani? Dia adalah skala kebalikannya, bersambung.